Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Pasti kalian dalam keadaan sehat, tetap bersemangat di dalam belajar. Walaupun kalian belajar bersama orang tua, adik ataupun kakak kalian di rumah. Anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini kita belajar kembali. Kita belajar IPA masih dalam tema 6 menuju masyarakat sehat, subtema 2 membangun masyarakat sejahtera. Materi kita pada pembelajaran IPA kali ini adalah membandingkan masa anak-anak dan remaja. Bu Guru ingatkan kepada kalian pada subtema 1 kalian sudah mempelajari perkembangan manusia dari bayi sampai dengan lansia, lanjut usia. Nah, di sana juga kalian mempelajari tentang pubertas. Nah, sekarang kita pelajari tentang membandingkan masa anak-anak dan remaja. Jadi anak-anak, Bu Guru ingatkan kepada kalian bahwa masa kanak-kanak itu adalah masa perkembangan seseorang yang dimulai dari masa bayi hingga berumur sekitar 10 tahun. Jadi sebelum menjadi remaja dan dewasa, setiap manusia ini akan mengalami masa kanak-kanak. Ciri-ciri masa kanak-kanak pada laki-laki dan perempuan itu tidak selalu sama. Namun, secara umum, ciri masa kanak-kanak pada laki-laki dan perempuan itu adalah pada anak-anak. Ciri masa kanak-kanak laki-laki itu biasanya postur badannya lebih besar dan tinggi, tetapi lebih lambat bicara dan lebih aktif bergerak. Sedangkan ciri-ciri masa kanak-kanak perempuan itu lebih lambat mengalami tinggi badan, tetapi lebih terampil berkomunikasi dan cenderung pada kegiatan yang halus. Jadi ciri fisik pada masa kanak-kanak itu secara perlahan itu akan hilang. Dan ciri-ciri fisik ini pada masa pubertas akan mulai tampak. Saat masa kanak-kanak, hormon yang berkaitan dengan fungsi reproduksi itu belum aktif. Sedangkan pada masa remaja, hormon tersebut mulai aktif. Aktifnya hormon tersebut, hormon reproduksi itu pada masa remaja itu menyebabkan organ reproduksinya mulai dapat berfungsi dengan baik. Coba kalian buka Bu Pena halaman 41-42. Di situ ada gambar masa kanak-kanak dan masa remaja ya. Nah, selain ciri fisik itu, pola pikir dan tingkah lakunya pun pada masa anak-anak dengan masa remaja berbeda ya. Contohnya, anak-anak pada masa anak-anak itu sudah dapat merapikan mainan atau meletakkan pakaian kotor pada tempatnya di keranjang pakaian-pakaian kotor, tetapi masih perlu bantuan untuk mandi dan makan. Tetapi kalau pada masa remaja itu biasanya lebih mandiri, dapat melakukan aktivitas sehari-hari. Jadi contohnya remaja itu sudah dapat mandi sendiri, membersihkan kamar sendiri, menyiapkan peralatan sekolah sendiri, ya. Juga pada lingkungan sosial remaja ini biasanya lebih suka menjalin persahabatan dibandingkan anak-anak. Pada masa remaja, rasa ingin tahu kita itu semakin besar. Perbedaan pola pikir, tingkah laku pada masa anak-anak dengan remaja sangat dipengaruhi oleh lingkungan dan pergaulan. Nah, aktifnya hormon, tadi Bu Guru sudah jelaskan, itu hormon reproduksi pada masa remaja menyebabkan organ reproduksi mulai dapat berfungsi dengan baik.
Selain perbedaan ciri fisik, juga terdapat perbedaan pola pikir dan tingkah laku antara masa kanak-kanak dengan masa remaja. Nah, sekarang kita lihat materi kita berikutnya adalah perbandingan ciri-ciri fisik remaja laki-laki dan perempuan pada masa pubertas. Nah, kalian bisa lihat Bu Pena halaman 49. Jadi anak-anak setelah mengalami masa kanak-kanak, setiap manusia ini akan mengalami masa puber. Ya, masa pubertas itu merupakan masa mulainya aktif hormon yang berkaitan dengan reproduksi. Masa pubertas ini terjadi pada usia sekitar 10 sampai 19 tahun, ya. Nah, pada subtema yang kemarin, pada subtema 1 itu, kalian sudah mempelajari tentang masa puber. Masa puber itu adalah jangka waktu peralihan dari masa kanak-kanak ke masa remaja. Bu Guru ingatkan kepada kalian, ciri-ciri masa puber laki-laki dan perempuan berbeda, ya. Biasanya kalau pada laki-laki itu dimulai dengan mandi atau mimpi basah, ya. Mimpi basah itu merupakan pertama kali anak laki-laki mengalami masa puber, ya, masa pubertas. Jadi mimpi basah itu dialami oleh anak laki-laki. Pada waktu itu organ kelamin laki-laki mulai menghasilkan sperma. Sedangkan pada masa puber pada perempuan awalnya itu ditandai dengan menstruasi, ya, atau kata datang bulan boleh, haid boleh, ya. Itu menstruasi itu merupakan hal yang dialami oleh perempuan pada masa puber. Awalnya dimulai dengan menstruasi. Di situ organ reproduksi mulai menghasilkan sel telur di dalam indung telur atau ovarium, ya. Di sini kita membandingkan ciri-ciri fisik remaja laki-laki dan perempuan pada masa puber, ya. Yang perbedaan ciri fisik terjadi pada perbedaan pada hormon yang mempengaruhi kematangan organ reproduksi masing-masing. Ciri fisik ini mulai tampak pada remaja laki-laki seperti jakun mulai tumbuh, biasanya kumis mulai tumbuh dan suara lebih berat. Perubahan ciri fisik tersebut tidak terjadi pada perempuan. Nah, perilaku sifat remaja pada masa pubertas. Perubahan perilaku dan sifat terjadi pada masa remaja yang mengalami pubertas. Remaja cenderung mengalami emosi yang berubah-ubah. Emosi yang berubah-ubah ini merupakan hal yang wajar, namun harus disikapi dengan bijak. Jadi, lakukanlah di dalam masa pubertas ini, kalian melakukan hal-hal yang bersifat positif, seperti mengasah kemampuan memainkan alat musik. Jadi Bu Guru ingatkan kepada kalian, ya, ciri-ciri masa puber pada laki-laki itu yang pertama itu adalah mimpi basah. Yang kedua, tumbuhnya rambut halus pada ketiak dan area di sekitar alat kelamin. Yang kedua, suara jadi membesar. Ketiga, tumbuh jakun. Keempat, tumbuh kumis, jambang, dan janggut. Sedangkan ciri-ciri pada masa puber perempuan itu adalah
Yang pertama adalah mengalami menstruasi atau haid atau datang bulan. Yang kedua, tumbuhnya rambut halus pada ketiak dan area di sekitar alat kelamin. Ketiga, suara jadi melengking. Keempat, payudara membesar. Kelima, pinggul membesar. Jadi anak-anak, mungkin cukup sekian dulu materi kita IPA pada pagi hari ini. Bu Guru harapkan kalian tetap jaga kesehatan, tetap mengikuti protokol kesehatan, dan laksanakan DJTM. Terima kasih anak-anak, selamat pagi.